Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini yakni Nasoihud Diniyah, kitab tentang nasihat-nasihat keagamaan. Insyaallah bermanfaat baik bagi diri kita maupun untuk orang-orang yang kita cintai. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas bahwa sang pengarang kitab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menasihati kita tentang satu hadis yang beliau kemukakan, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah ila akhiri. Sesungguhnya amal perbuatan itu dengan niat, dibarengi dengan niat, diiringi dengan niat. Beliau memberikan nasihat kepada kita bahwa hendaklah kita meluruskan niat kita, membenarkan niat kita dalam segala aspek kegiatan, baik itu aspek kegiatan yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah. Di antaranya adalah aspek mencari nafkah untuk anak istri. Niatkan, luruskan niat itu. Luruskan niat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu, luruskan niat itu ikhlas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikemukakan bahwa dalam rangka kita beribadah itu karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu bernilai ibadah dan menuai pahala. Kemarin dicontohkan kulu washrobu, minumlah kalian dan makanlah kalian. Kalau minum dan makan saja hanya untuk pemenuhan rutinitas, maka dia tidak akan bernilai ibadah. Tapi kalau kullu washrobu diniatkan karena memenuhi perintah Allah, insya Allah dia bernilai ibadah. Kullu washrobu, makanlah dan minumlah. Kita lakukan itu karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang kitab mengemukakan hadis yang berikutnya, ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qalu, kemudian para sahabat itu bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Agama itu nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lillahi untuk Allah, wa kitabihi dan untuk kitabnya Allah, wali rasulihi dan untuk utusannya Allah, wali a'immatil muslimina dan untuk para pemimpin daripada orang-orang Islam, wa ammatihim dan orang-orang kebanyakan di antara orang-orang muslim, orang-orang yang pada umumnya. Pemimpin bukan, ya, ulama bukan, umara bukan, ya mungkin kayak kita. Jadi nasihat itu adalah untuk yang demikian itu. Rawahu Muslim. Hadis ini
Imam Muslim yang telah meriwayatkannya. Tentu ada satu hal yang membingungkan di antara kita. Liman ya Rasulullah? Lillah. Oh, nasihat kok buat Allah. Emang Allah perlu dinasehati? Para ulama mengemukakan bahwa untuk Allah, yakni engkau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi lillahi itu adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya lillahi. Wali kitabihi. Kemudian nasihat lillah li kitabihi, untuk kitabnya Allah. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Yaitu Al-Quran itu dipelajari, kemudian ditafsirkan dan diamalkan. Banyak perkara yang harus kita pelajari di dalam Al-Quran. Dari segi bacaan qiraat, tajwidnya harus dibereskan, makhrajul hurufnya harus dibereskan, ya. Kemudian kalau sudah paham, ditingkatkan pada pengertian terhadap terjemahannya, makna kata per kata, mufradat harus kita pelajari. Setelah itu meningkat lagi pada penafsiran. Dan yang paling utama adalah setelah itu semua mengamalkan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Nah, itulah maksudnya li kitabihi, untuk kitabnya Allah, yakni Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi, dan untuk utusannya Allah, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Yaitu mengagungkan sunnah-sunnahnya Rasul, mengagungkan hadis-hadisnya Rasul, mengiktikadkan di dalam hati tentang keimanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beriman, wa af'alu bil arqan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya li rasulihi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat li a'immatil muslimin, untuk orang-orang pemimpin-pemimpin daripada orang-orang muslim, orang-orang Islam. Hadirin, tujuan nasihat itu adalah agar orang yang dinasihati menjadi lebih baik. Orang yang kita kasih nasihat itu agar dia menjadi lebih baik. Wali a'immatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin daripada orang-orang Islam. Ulama ini membagi dua, pemimpin ini adalah umara dan ulama. Dua-duanya pemimpin. Dua-duanya pemimpin. Kita ikutin umara, kita ikutin juga ulama. Hadirin, di dalam satu hadis dikemukakan, ini sebetulnya bukan hadis. Al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan, itu sebetulnya bukan hadis. Hanya dia peribahasa saja, perkataan yang indah. Al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sekali lagi, ini bukan hadis. Cuma memang kebanyakan karena saking umumnya perkataan itu sehingga seolah-olah kedudukannya laksana hadis. Tapi pada hakikatnya al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan ini adalah bukan hadis. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tetapi ada hadis yang mirip dengan ini. Nah, ini baru hadis. Kullu ibni Adam khoto'un wa khairul khoto'ina at-tawwabuna. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah
yang bertobat dari kesalahannya. At-Tirmidzi, hasan hadisnya. Jadi yang paling baik itu adalah ketika kita berbuat salah, segera kita bertobat. Nah ini juga nasihat. Ya. Nasihat ini juga nasihat. Jadi sekali lagi bahwa setiap anak Adam termasuk kita. Termasuk kita. Komo kita mah orang yang enggak ada jaminan dipelihara oleh Allah. Pasti kita pernah melakukan salah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera bertobat. Begitu juga umara dan ulama, mereka ini adalah manusia biasa, cuma memang diberikan kemuliaan oleh Allah sebagai umara dan juga sebagai ulama. Artinya bahwa umara dan ulama pun tidak lepas daripada kesalahan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Baru-baru ini nih ada satu keluar ketentuan bahwa pemerintah akan melegalkan miras. Kita akan coba lihat An-Nisa ayat 59. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taatlah kalian ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ketika menyebut Allah dan Rasul menggunakan atiullah wa atiur rasul. Tapi ketika melihat ulil amri, mengemukakan ulil amri, enggak ada kata-kata atiu. Enggak ada cerita atiu ulil amri. Kenapa? Mufassir mengemukakan bahwa atiullah wa atiur rasul harus taat kepada Allah, senang tidak senang, suka tidak suka. Ketika Allah dan Rasulnya menentukan satu ketentuan, maka kita harus taat. Mau berupa perintah maupun larangan. Senang enggak senang, suka enggak suka, harus ikuti. Sholat subuh caringcing jam 3 udah bangun. Mandi heula. Mandi dulu, wudu. Kalau akal pikiran kita mah arek naon, mendingan tidur. Tidur karena enak dingin. Tapi karena ini perintah Allah, sholat atiullah wa atiur rasul, sholat subuh ini adalah perintah Allah. Enak enggak enak, senang tidak senang, suka tidak suka, kudu dan mesti dijalankan. Bagaimana dengan ulil amri? Ulil amri itu, selama ulil amri itu memerintahkan kepada kita yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, kita mesti mengikuti. Tapi ketika umara memberikan satu ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, bertentangan dengan nilai-nilai Allah, ketentuan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Makanya ketika ulil amri enggak pakai tuh atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, agama itu adalah nasihat. Ini baru-baru ini kita mendengar satu berita yang sangat mengejutkan bahwa pemimpin atau pemerintah melegalkan miras, melegalkan minuman keras dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat eceran. Apakah kita harus mengikuti? Oh, enggak boleh. Orang Islam enggak boleh minuman keras. Yang membuat minuman keras, yang menjual minuman keras,
yang melayani menuangkan minuman keras, yang membeli minuman keras, yang meminum minuman keras, dosa kabeh. Dosa semua. Melalui agama, pemerintah itu dinasehati, pemimpin yang melegalkan minuman keras itu dinasehati. Di dalam Al-Maidah ayat 90 sampai 91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhkanlah akan yang demikian itu, la'allakum tuflihun. Dinasehatin. Salah sih. Umar itu salah melegalkan minuman keras, dinasehatin melalui agama. Pemerintah yang melegalkan minuman keras, eling-eling sia. Ingat-ingat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91, bahwasanya khamar itu adalah perbuatan yang keji dan sebagian daripada perbuatan setan. Jauhilah akan khamar. Dinasehatin. Ad-dinu an-nasihah. Belum lagi di ayat yang lain. Di dalam Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri. Qul fihima ismun kabirun wa matafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafaihima. Mereka akan bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang khamar dan judi. Qul, katakanlah olehmu, fihima, di dalam khamar dan judi, ismun kabirun, ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan manfaat bagi manusia, wa ismuhuma, dan dosa daripada khamar dan maisir akbaru, lebih besar, min nafaihima, daripada manfaat keduanya. Dosanya lebih gede, lebih besar. Diperingatin lagi di dalam Al-Baqarah. Maka jauhkanlah minuman keras. Nggak boleh ente ngelegalin minuman keras, haram, dosa besar, besar. Kemudian Kanjeng Nabi mengemukakan an Ibni Umar radhiyallahu an, dari anaknya Umar, ini putranya Umar bin Khattab. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah ridho kepada Umar dan anaknya Umar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskirin, dan tiap-tiap yang memabukkan haramun adalah haram. Minuman keras kira-kira mabuk kagak? Nah, gara-gara minuman keras orang ditembak, 3 orang meninggal ditembak gara-gara mabuk. Gara-gara mabuk bikin ribut di kampung, rese. Makanya dikemukakan oleh Kanjeng Nabi haram. Diperingatin tuh. Diperingatin oleh agama. Makanya kewajiban ulama adalah memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada pemimpin. Itulah salah satu fungsinya ulama masuk ke dalam pemerintah.
Jangan menang baik. Fungsinya ulama masuk ke dalam MPR, DPR, kemudian masuk ke dalam tim pemerintahan, salah satunya memberikan nasihat kepada pemerintah, kepada pemimpin. Dikeluarkan satu ketentuan yang melegalkan minuman keras, kewajiban ulama menasihati mereka. Penguasa, pemimpin, ini haram. Gitu. Ad-dinu an nasihah. Agama itu adalah nasihat. Wa ammatihim, dan juga nasihat untuk orang-orang kebanyakan, orang-orang umum daripada orang-orang Islam. Kayak kita nih. Kayak kita. Kita kan ulama bukan, umara bukan. Kiai juga bukan. Jadi agama itu menasihatkan kita, ngenasihatin umat manusia, menasihatin semua umat Islam, baik yang dia berkedudukan sebagai seorang pemimpin, ulama dan umara, atau dia sebagai orang Islam, sebagai orang-orang kebanyakan sebagaimana umumnya. Ulama dinasihatin tuh. Kadang-kadang juga ada ulama yang nggak amanah terhadap dirinya, nggak amanah terhadap ilmunya. Maka sering kita dengar ulama ulama yang ngurusin dunia doang. Ada banyak dinasehatin tuh. Ulama, hendaklah engkau amanah di dalam ilmu. Penuhilah amanah-amanah kalian yang memang dibebankan kepada kalian. Jadi sekali lagi, inilah nasihat agama yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi kita bisa memperbaiki diri. Kita bisa memperbaiki diri melalui nilai-nilai agama. Itulah pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji sehingga kita bisa mengerti mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.